Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Oke, pada kesempatan kali ini mari kita membahas mengenai metodologi studi Islam, pengertian, objek dan tujuan studi Islam. Metodologi studi Islam terdiri dari dua term. Term yaitu kata yang mampu berdiri sendiri, artinya mempunyai makna. Term bisa terdiri dari satu kata atau lebih. Contoh term yang terdiri dari satu kata yaitu kata sapu. Nah, sapu ini sudah bisa berdiri sendiri, artinya mempunyai makna sendiri. Contoh term yang terdiri dari dua kata yaitu sapu tangan. Nah, sapu tangan ini juga sudah mampu berdiri sendiri, artinya mempunyai makna sendiri. Sama, metodologi studi Islam ini ada dua term, yaitu term yang pertama term metodologi dan yang kedua term studi Islam. Nah, untuk selanjutnya kita membahas mengenai metode dan metodologi. Di sini metode ada dua pengertian. Pengertian yang pertama yaitu cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, pengertian yang kedua, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, kedua pengertian ini hampir sama. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah cara kerja yang bersistem. Sistem itu apa? Akan saya kasih gambaran seperti yang kalian ketahui mengenai sistem alat pencernaan. Nah, ada juga sistem tata surya. Nah, dari kedua contoh ini ada gambaran mengenai apa itu sistem. Jadi, sistem itu serangkaian komponen yang saling berkaitan atau berhubungan. Jika salah satu komponen bermasalah, maka komponen yang lain juga akan terganggu atau bermasalah. Contoh misalkan, sistem alat pencernaan. Nah, dalam sistem alat pencernaan ada namanya mulut, tenggorokan, usus 12 jari atau usus halus, dan seterusnya. Jika salah satu komponennya bermasalah atau salah satu organnya bermasalah, maka komponen yang lain juga ikut bermasalah. Misalnya ketika mulut kita sakit sariawan atau tenggorokan kita sakit, maka alat pencernaan akan terganggu. Sama, sistem tata surya juga seperti itu. Jika salah satu komponennya rusak, maka komponen yang lain juga ikut rusak. Misalnya, pada suatu saat nanti bumi yang kita tempati ini akan hancur. Pastinya kalau satu kesatuan dalam sistem, maka ketika komponen yang satu rusak, maka komponen yang lain juga ikut rusak. Maka benda-benda langit lainnya juga akan mengalami kerusakan karena satu kesatuan sistem. Nah, dalam metode juga terdapat beberapa komponen yang harus dipenuhi. Oke, saya contohkan. Ketika ada seorang guru maupun dosen yang menyampaikan materi mengenai metode memahami bahasa Arab dengan cepat atau metode memahami bahasa asing dengan cepat, maka di situ ada beberapa komponen yang harus dipenuhi. Misalnya, pertama,
harus ada komitmen atau niat. Yang kedua, harus belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, harus tidak malu bertanya. Nah, misalkan 3 komponen ini terpenuhi, maka untuk mencapai tujuan yang kita kehendaki akan lebih mudah tercapai. Tujuannya tadi apa? Menguasai bahasa Arab. Nah, ketika salah satu komponen tidak terpenuhi, ya tentunya tujuan yang kita kehendaki tidak akan tercapai. Ataupun ketika tercapai, tingkat keberhasilannya, prosentasenya tidak sama dengan yang memakai metode. Jadi ketika kita belajar, ketika kita mau menguasai suatu bidang ilmu, kalau memakai metode maka akan lebih cepat. Berbeda dengan kita tidak memakai metode. Kedua, metodologi. Metodologi itu bisa diartikan ilmu tentang metode. Dan yang kedua, uraian tentang metode. Jadi kalau metode itu cara kerjanya, kalau metodologi ilmunya. Nah, menurut Abraham Kaplan, metodologi adalah pengkajian, penjelasan, pembenaran. Nah, sehingga nanti akan melahirkan penyimpulan. Dengan kata lain, metodologi adalah cara atau prosedur yang ditempuh dalam memecahkan suatu masalah. Mulai dari menemukan fakta hingga sampai pada penyimpulan. Nah, itu metodologi menurut Abraham Kaplan. Untuk selanjutnya studi. Studi bisa diartikan penelitian ilmiah, kajian maupun telaahan. Jadi kesimpulannya metodologi studi Islam adalah ilmu tentang cara teratur atau cara kerja yang bersistem yang digunakan untuk memudahkan sesuatu penelitian ilmiah terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Islam agar tercapai maksud dan tujuan yang dikehendaki dan ditentukan. Dalam bahasa Arab, studi Islam dipahami sebagai dirosah Islamiyah. Bahasa Inggris sebagai Islamic Studies. Studi Islam ini mulai dikembangkan oleh Mukti Ali pada akhir dekade tahun 70-an. Kajiannya masih bersifat stadium awal, terfokus pada persoalan praktis menyangkut penataan, pembinaan, pengembangan, hubungan antar pemeluk agama-agama di Indonesia. Jadi hanya sebatas penelitian keagamaan di Indonesia. Baru memasuki dasawarsa tahun 80-an ini, studi agama memasuki fase baru yang segar, di mana mulai muncul kajian-kajian secara tematik, lebih variatif dan secara kualitatif lebih intensif. Situasi ini disebabkan oleh perkembangan dunia pendidikan, teknologi, komunikasi, dan transportasi yang secara langsung membantu perkembangan internal kajian. Sekarang, ruang lingkup studi Islam. Apa saja yang ada dalam ruang lingkup studi Islam? Ketika kita mempelajari Islam, maka apa saja yang ada dalam skop Islam? Yang pertama yaitu sumber pengetahuan. Islam menjadi sumber pengetahuan atau ilmu. Banyak orang-orang barat bahkan mempelajari dan tertarik mengenai studi Islam karena salah satunya daya tariknya yaitu apa? Yaitu tadi sumber pengetahuan yang ada dalam Islam. Kedua, ada bahasa. Tentunya dalam Islam bahasa ini sangat penting untuk dipelajari karena untuk mempelajari bahasa Al-Quran. Yang selanjutnya pendidikan. Ada
tarbiyahnya ya, pendidikan, terus mengenai kepercayaan, akidah, sejarah, budaya, hukum fikih, wahyu, dan etika. Objek studi Islam. Menurut Taufik Abdullah, objek kajian studi Islam ada 3 atau sasaran kajiannya, yaitu agama sebagai doktrin. Yang kedua, dinamika dan struktur masyarakat yang dibentuk oleh agama. Dan yang ketiga, sikap masyarakat pemeluk terhadap doktrin. Nah, menurut Nur Hakim, objek studi Islam yaitu 1. Islam sebagai doktrin dari Tuhan yang kebenarannya bagi para pemeluknya sudah final, tidak bisa diganggu gugat, dan dapat diterima secara apa adanya. Karena ya memang doktrin dari Tuhan, makanya tidak bisa diganggu gugat ya. Yang kedua, Islam sebagai gejala budaya. Nah, kalau Islam sebagai gejala budaya ini ada namanya relasi atau hubungan antara Islam dengan budaya. Yang pertama, relasi integratif, di mana unsur kebudayaannya tidak bertentangan dengan Islam. Contoh misalkan budaya mahar. Ketika ada mempelai pria yang menyerahkan mahar kepada perempuan, misalkan menyerahkan dipan, lemari, atau motor. Nah, itu budaya di daerah tertentu seperti itu apakah diperbolehkan oleh Islam? Nah, selama tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa itu dilarang atau selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka budaya seperti itu diperbolehkan. Yang kedua, relasi fakultatif, yaitu salah satu unsur kebudayaannya dilarang, akan tetapi unsur yang lain mampu merekonstruksi budaya tersebut sehingga bisa diterima. Contoh misalkan dalam Islam ada namanya tawaf. Tawaf itu pada masa pra-Islam itu orang kafir Quraisy melakukan ritual mengelilingi Ka'bah dengan telanjang bulat dan memuja berhala-berhala yang ada di sekitarnya. Nah, itu sebagian unsur itu dilarang, budaya seperti itu. Tapi kemudian Islam mampu merekonstruksi budaya tadi sehingga dapat diterima. Maka ketika Islam datang, ritualnya tetap mengelilingi Ka'bah direkonstruksi menjadi ibadah tawaf dan kemudian memakai pakaian ihram sehingga tidak telanjang seperti budaya yang lama. Nah, ritual memuja berhala itu diganti dengan bacaan talbiyah atau labbaik Allahumma labbaik. Nah, terus ada namanya relasi konfrontatif. Ini unsur yang bertentangan dengan Islam. Jadi tidak bisa diterima. Contoh misalkan budaya ngaben atau membakar mayit di Bali, itu kan tidak bisa direkonstruksi ya. Tidak bisa terus mayitnya itu diwudukan, dimandikan, dihadapkan kiblat. Nah, tapi kan pada ujung-ujungnya dibakar juga, makanya tidak bisa diterima. Nah, menurut Muhammad Amin Abdullah ada 3 juga objek studi Islam, yaitu wilayah praktek keyakinan dan pemahaman terhadap wahyu. Terus wilayah teori-teori keilmuan yang dirancang dan disusun sistematika dan metodologinya oleh para ilmuwan, para ahli, dan para ulama sesuai bidang kajian masing-masing. Nah, yang ketiga, telaah kritis atau lebih populer disebut metadiskurs. Selanjutnya, tujuan studi Islam ada 4.
Yang pertama, mempelajari secara mendalam tentang hakikat Islam. Yang kedua, mempelajari secara mendalam terhadap sumber dasar ajaran agama Islam. Yang ketiga, mempelajari secara mendalam terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Dan yang keempat, mempelajari secara mendalam terhadap pokok isi ajaran yang asli. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.